Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, bertemu kembali bersama saya Rahmat Habibullah. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat, adapun tujuan dari pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mampu memahami pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian kita bisa mampu memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita. Kemudian dengan pembahasan ini kita juga mampu untuk menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi. Setiap siswa adalah pribadi yang unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Keberagaman murid dapat berupa murid-murid kita berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat mengakses teknologi dari rumah sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Ada murid kita yang memiliki kesulitan pemahaman bahasa yang digunakan di dalam kelas karena ia murid yang baru pindah dari daerah lain. Ada murid-murid kita yang bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang diajarkan. Ada murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan, namun karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang ia pelajari, akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi. Ada murid kita yang hasil kerjanya tampak baik, namun di sisi lain memiliki masalah sosial emosional. Ada murid kita yang memiliki minat yang besar terhadap suatu bidang tertentu, dan ada murid kita yang memiliki kesulitan dalam belajar, dan lain sebagainya. Melihat betapa luas keberagaman murid-murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana pertama menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka, dan menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka agar siswa merasa aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Dan kita sebagai guru juga harus meyakini bahwa semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pembelajaran. Bahwa bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid atau fairness versus sameness. Setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik, kita harus yakini. Praktik-praktik pembelajaran perlu ditelaah efektivitasnya lewat bukti-bukti yang diambil dari pengalaman demi pengalaman. Bahwa guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid di depan kelas. Guru membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Maka salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita sebagai guru itu seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan, jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Nah, seperti itulah kita seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Demikian Ki Hajar Dewantara mengatakan kepada kita bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid-murid atau anak kita menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya. Memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak merasa selamat dan bahagia. Lalu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Maka pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha kita sebagai guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid.
Atau juga pembelajaran berdiferensiasi itu adalah rangkaian keputusan yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, apa saja keputusan-keputusan itu? Tentang tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana merespon belajar murid, bagaimana menciptakan lingkungan belajar atau mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi, memanage kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Nah, perlu kita pahami bahwa ada 3 kebutuhan belajar murid kita itu. Yang pertama itu adalah kesiapan belajar atau readiness. Kemudian ada minat, kemudian ada profil belajar. Nah, bila kita lihat kesiapan belajar murid itu beragam-ragam. Ini bisa diadaptasi dari The Equalizer, Carol and Tom Linson. Beragam-ragam kebutuhan atau kesiapan belajar murid itu. Ada yang masih dasar, ada yang transformatif, konkret, ada yang abstrak, ada yang sederhana. Namun di sisi lain ada yang konflik, ada yang terstruktur dan terbuka. Ada yang tergantung dengan kita, ada yang lebih mandiri, ada yang belajar yang cepat, ada pula yang beragam kesiapan belajar murid ini harus kita identifikasi dengan baik. Contoh pemetaan kebutuhan belajar siswa. Contoh ada Bu Lucy, dia mengajar matematik. Tujuan pembelajaran yang ia tetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling pengetahuan. Nah, Bu Lucy perlu memetakan kebutuhan belajar murid dan memberikan penugasan seperti ini. Ada murid yang telah memahami konsep. Ada yang telah paham namun belum lancar melakukan operasi hitung dasar. Ada murid yang belum memahami konsep itu sama sekali. Maka sebagai guru itu berbeda, berdiferensi tugas yang diberikan. Nah, murid yang sudah telah memahami konsep dan dapat melakukan hitungan dasar, murid itu bisa mengerjakan soal-soal tantangan, mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Bisa. Tapi kalau murid yang tidak bisa, maka ia hanya dapat tugas, murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep. Guru akan memberikan scaffolding yang lebih banyak dalam proses ini. Ada lagi yang berbeda, minat murid kita. Ada yang suka seni, ada yang literatur, atletik, sains. Ada mapelnya mereka suka matematika, sejarah, ilmu sosial, jurnalistik, politik. Kemudian ada yang suka olahraga dan lain sebagainya. Ada juga yang moda ekspresi, lisan, ada yang mode rancang bangun, artistik, abstrak, dan lain sebagainya. Nah, apa contohnya pemetaan kebutuhan belajar murid kita berdasarkan minat ini? Contoh saja seorang guru, Ibu Zainab, mengajarkan murid-muridnya membuat tulisan teks prosedur. Nah, karena ia telah melihat pada minat anak-anak itu berbeda-beda, ada 8 murid yang suka olahraga, ada yang suka sains, ada 4 orang yang prakarya, ada 2 anak yang suka masak-masak. Nah, setelah selesai mendiskusikan apa dan bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, nah Bu Zainab lalu meminta muridnya berlatih membuat sendiri tulisan berbentuk prosedur. Namun setiap murid itu dibolehkan menulis sesuai dengan topik yang mereka minati. Anak yang suka masak, ya teks prosedurnya masak. Ada yang suka prakarya, teks prosedurnya tentang prakarya, dan yang olahraga, ya olahraga sesuai dengan minat. Nah, bila dilihat juga dengan profil belajar murid, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai guru. Ada lingkungan yang harus kita perhatikan. Ada budaya. Ada yang gaya belajarnya, ada yang visual, ada auditori, ada estetik. Dan ada yang murid kita itu adalah multiple intelligence.
dan memiliki kecerdasan majemuk. Maka ada beberapa contoh. Contoh, Pak Herman mengajarkan IPA dengan tujuan pembelajaran agar murid mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Nah, bila telah diidentifikasi, Pak Herman itu tahu bahwa sebagian muridnya itu ada yang visual, ada lagi yang auditori, dan ada kinestetik. Maka untuk memenuhi kebutuhan belajar, maka diputuskan untuk melakukan beberapa hal. Nah, saat mengajar contohnya, Pak Herman melakukan hal-hal ini. Ia membanyakkan gambar, alat bantu untuk anak-anak yang visual. Dia menyediakan video dilengkapi dengan penjelasan lisan untuk anak-anak yang mungkin adalah auditori. Atau dia membuat sudut belajar display yang ditempel tempat yang berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak untuk mengakses informasi. Nah, ini yang didasarkan pada pemenuhan belajar berdasarkan profil belajarnya murid. Lalu apa strategi kita dalam mendiferensiasikan pembelajaran tersebut? Ada 3 hal strategi. Pertama, konten. Yang kedua, proses. Yang ketiga itu produk. Kalau diferensiasi konten itu merujuk pada strategi pembedaan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari. Kalau proses merujuk pada proses yang harus dijalani murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih memahami isi. Kemudian produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar, hasil latihan, penerapan, pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, komponen konten itu seperti memberikan sajian dalam beragam bentuk. Contoh, ada video, ada teks, bacaan, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. Ada pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikannya pada teman sebaya. Ada pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema yang besar. Ada sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat membeli salah satu sub materi yang disebut. Bila kita lihat komponen diferensiasi proses, ini cara penyampaian materi disajikan dengan beragam. Ada yang siswa berdiskusi, ada studi kasus, mendongeng, video, permainan, dan sebagainya. Ada variasi aktivitas, ada luring, daring. Ada aktivitas memahami itu di lokasi, berada di dalam kelas atau di luar kelas. Atau terdapat variasi aktivitas memenuhi belajar murid berdasarkan klasikal individu. Ada aktivitas yang melibatkan secara aktif memenuhi pengetahuan tambah. Bila dilihat dari produk, komponen diferensiasinya itu terdapat variasi untuk pengetahuan setiap murid. Ada contohnya pertunjukan produknya, ada poster, ada cerpen, ada mind map, dan lain sebagainya. Jadi berbeda-beda tugas atau produk yang dihasilkan oleh siswa murid. Kemudian penilaian terhadap pemahaman murid dibuat beragam. Sikap, pengetahuan, keterampilan, minat. Ada variasi aktivitas dalam pengerjaan tugas, produk, individu, dan tugas lainnya. Ada pemberian kesempatan untuk murid menciptakan produk karya mandiri. Ada variasi dalam penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan, tak mudah, sedang, dan sulit. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, ini ada contoh beberapa cara bagaimana kita mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid kita itu. Pertama, amati perilaku murid kita. Kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, atau kita tes, pretest terdahulu, atau mereview atau melakukan refleksi terhadap praktik-praktik pembelajaran kita. Bisa juga dengan berbicara dengan guru murid kita sebelumnya, atau membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, dan juga menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Pak Bu guru hebat, ada beberapa langkah yang kita susun untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang pertama adalah tetapkan tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, petakan kebutuhan belajar murid, kemudian tentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan. Rancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan kebutuhan murid, dan juga jangan lupa untuk berefleksi. Ini ada beberapa contoh kolom bagaimana kita memetakan kebutuhan peserta. Ini
tentukan tujuan pembelajaran dulu, kemudian tentukan profil belajar murid, ada yang visual, ada auditory, ada kinestetik, dan ada juga mungkin kita butuh profil kesiapan belajarnya atau juga minatnya. Kita harus bisa petakan hal ini. Kemudian tentukan diferensiasinya itu apakah mau di konten, proses, atau di produk. Nah, demikian Bapak Ibu, guru hebat dimanapun berada, penjelasan kita secara singkat dan sederhana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.